kasih Pak Dr. Hasan Budi. Kita sudah melihat bagaimana tinggalan-tinggalan budaya terutama di Bone Selatan yang menunjukkan peradaban agraris yang tadi disebutkan, dipastikan itu sudah ada pada abad ke-15 kan, sampai pada abad ke-16. Tapi dicurigai dengan kuat bisa saja ditelusuri bisa ditemukan pada abad ke-13, mungkin bisa sejaman dengan Sope. Ya. Sebelum saya persilakan Pak Udi, memang ketika kita melakukan kemarin kunjungan Pak Udi ya di Bone Selatan, sawah dan sungai itu adalah begitu banyak sekali. Lewat jalan saja sedikit jembatan, kiri kanan sawah sepanjang mata memandang. Itu mulai dari Tanah Batu sampai Paratai. Dan ini satu informasi juga, saya juga selaku ketua tim ahli cagar budaya Bone. Sekarang ini lagi diusulkan 2 cagar budaya untuk dinaikkan tarafnya menjadi cagar budaya nasional, yakni Gua Uhane dengan Gua Capak Lombok. Mungkin ini juga nanti bisa menjawab bahwa sebenarnya peradaban di selatan itu cukup tua, terutama di Laut Candi, karena di situ ditemukan kalau tidak salah di Capak Lombok itu adalah gua makam berlipat, sebanyak 6 orang, 7 tulang dengan model pemakaman berlipat. Kemudian di Uhane itu lukisan berberusan, dan ketika diekspos oleh tim ahli cagar budaya kemarin di Bone itu lebih spesifik, karena kalau di Maros itu adalah gaya pemberusan itu adalah Himalaya. Kalau di Uhane itu adalah bertapak di tanah. Jadi keunggulan seperti itulah yang menjadi salah satu pendukung untuk diajukan sebagai cagar budaya tingkat nasional, karena memiliki kespesifikan yang dan kalau tidak salah umur makam berlipat itu kan sekitar 7.500 sebelum Masehi, Pak Dr. Hasan. Jadi ada kehidupan 7.500 sebelum Masehi di Bone Selatan, di daerah Patubu. Ini menyimpan banyak hal-hal yang misteri untuk terus-menerus kita gali sampai di situ. Kalau tidak salah Pak Budianto Hakim dan bahas masih di Balan, Pak Budi itu di situ tidak disebutkan ada suku Oni itu tubuh kecil, kerdil dan hanya bunyi, tapi tidak ada wujud. Tapi itu ada. Dan bahkan pernah ada kesaksian bahwa pernah ada orang yang melihat. Dan saya mengatakan bahwa Oni itu adalah uni. Jadi hanya ada bunyi tapi tak ada wujud. Karena dia kan badan kecil dan bersembunyi di balik sama-sama atau di balik batu. Ya. Kesempatan saya ini memberikan kepada Pak Udi. Pak Udi boleh ke depan. Ya. Mungkin kurang lebih 5 menit Pak Udi untuk mengekspos apa-apa yang menjadi pengalaman kemarin kita berkunjung ke Bone Selatan tanggal 18 dan 19. Silakan Pak Udi. Terima kasih juga untuk undangannya, yang terhormat Bisa Pri Pak Nurul yang sudah mengundang saya untuk sekedar bercerita seperti yang disampaikan juga tadi oleh Pak Nulis, pengalaman terkait dengan landscape pertanian untuk di Sulawesi Selatan. Barangkali saya hanya bercerita tentang pengalaman saja. Saya 2016 baru memulai di Balai Arkeologi Ambon bersama Balai Arkeologi Sulawesi Selatan bersama dengan Pak Hasanuddin, karena sebelumnya bertugas di Ambon sebelumnya dari 2006 sampai 2016.
modernitas kita sebagai orang Bugis itu berawal dari pertanyaan itu. Saya pikir banyak bacaan soal itu dari Christian Pelros seperti itu. Saya ingat juga ada bacaan dari Pak Ali Fadila, dulu mantan kepala balai kami di Balar Makassar, itu menunjukkan bahwa akar modernitas kita sampai sekarang itu tuh bersumber dari pengetahuan tentang pertanian itu. Nah, tadi Pak Sardin sudah menyinggung soal awal mula pertanian di Sulawesi Selatan, khususnya di Bone Selatan. Nah, ketika saya datang, saya tertarik dengan irigasinya karena dari bacaan-bacaan yang ada, saya melihat aspek itu yang masih kurang, kurang digali gitu. Nah, karena basic saya adalah arkeologi kolonial, banyak menggunakan sumber-sumber Belanda, saya menemukan bahwa bendungan atau irigasi yang besar ketika itu dibangun di Sulawesi Selatan adalah bendungan yang ada di Pinrang, mungkin Bendung Benteng kalau tidak salah namanya. Nah, itu kemudian ketika saya pertama kali melakukan penelitian, saya mengajak Prof. Nulis karena saya berpikir bahwa Belanda membangun irigasi di Sulawesi Selatan pasti sudah ada pengetahuan tentang irigasi itu, ada irigasi prakolonial. Nah, saya mencoba berkolaborasi dengan Prof. Nulis kira-kira apa yang bisa digali sebelum kolonial itu, masa kolonial itu terkait dengan irigasi ini. Nah, kenapa irigasi juga penting? Saya pikir hubungannya dengan landscape pertanian. Tadi abad-abad ke-13 itu sudah mulai ada pertanian dari bukit, dari pegunungan turun ke dataran rendah. Ekstensifikasi pertanian masif dilakukan, dan irigasi tentunya juga menjadi salah satu faktor penting ketika ekstensifikasi pertanian itu dilakukan. Contoh kemarin di Aja Tampareng, Bendung Benteng itu dari peta-peta yang ada 1920 hanya beberapa titik saja di wilayah Pinrang yang menunjukkan ada sawah di situ. Nah, ketika kita overlay peta itu dengan ketika irigasi sudah dibangun, itu semakin jelas kelihatan hampir semua di daerah Pinrang Sidrap itu menjadi sawah, kecuali Danau Tempe. Sekitar Danau Tempe dan Sidrap itu memang sudah ada sawah sebelumnya, tapi daerah-daerah lain itu setelah skema irigasi itu ada, itu kemudian menjadi menjadi masif ini. Nah, saya ingat waktu itu Prof. Nulis memberi petunjuk kepada saya untuk menelusuri irigasi prakolonial itu dari kata tepo, bahasa Bugis tepo itu kalau tidak salah membendung. Ya. Nah, kebetulan waktu kami survei di daerah Bendung Benteng itu yang ada di Pinrang, memang ada toponim yang namanya tepo. Nah, itu menjadi indikasi bahwa sebelum Bendung Benteng yang dibangun oleh Belanda sekitar 1930-an, 1940-an, sudah ada pengetahuan irigasi oleh masyarakat setempat di situ, lokal situ. Selain di Pinrang, kalau tidak salah di daerah Sidrap, Amparita atau sekitar rumah itu ada juga toponim tepo di situ. Mungkin itu sekedar pengalaman kami di Pinrang. Juga setelah itu kita melakukan penelitian di sekitar Danau Tempe terkait dengan kalau kami menyebutnya sih land cover, bagaimana lahan-lahan pertanian itu berdasarkan peta-peta yang ada, bagaimana persebarannya, bagaimana perubahan-perubahan landscape-nya seperti apa. Itu jelas menunjukkan bahwa memang sekitar situ sebelumnya sudah ada, sebelum kolonial sudah ada sawah, tetapi dalam perkembangannya sampai setelah kemerdekaan itu ada beberapa penambahan. Sekira itu case yang cukup bagus menunjukkan seperti apa lahan pertanian itu bertumbuh. Mungkin bisa dilihat juga di daerah-daerah lain termasuk di Kahuri. Terus tambahan lagi dari penelitian kami di daerah sekitar Wajo dan
sama seperti tadi tinggalan megalitik. Nah, saya melihat bahwa kalau kita melihat dari perspektif landscape, tinggalan arkeologi, tempat-tempat ritual, toponimi yang menunjukkan tentang pertanian, itu menunjukkan bahwa memang identitas masyarakat Bugis itu kelihatan dari landscape yang ada gitu. Tidak hanya itu, kita juga menemukan bahwa masyarakat Bugis, tradisi masyarakat Bugis untuk merantau itu kelihatan dari landscape yang ada. Itu ada toponimi yang mungkin kalau kita kenal itu Songpet. Ada beberapa tempat yang namanya seperti itu, dan juga ritual-ritual yang berkaitan dengan perantauan. Sebelum berangkat merantau, pasti mereka selalu ada upacara-upacara ritual di tempat-tempat tertentu. Nah, terkait dengan Kahu ini, Bone Selatan, saya bersama Pak Campbell sering email-emailan. Kami agak kebingungan, ada satu peta yang tidak diketahui dari tahun berapa, itu menunjukkan salah satu skema irigasi di wilayah Bone Selatan. Nah, kalau di situ ditulisnya Marada, skema Marada. Selain skema Marada, ada beberapa skema lain di daerah-daerah lain, termasuk di sebelah ada, di Bone ada, di Baru juga ada, dan di tempat-tempat lain. Nah, itu kemudian yang membuat kami penasaran, kenapa kemudian saya minta Prof. Muklis untuk kira-kira seperti apa di sana. Nah, dari beberapa informasi yang kita peroleh, ternyata di wilayah Bone Selatan itu ada beberapa irigasi, ada pondre-pondre mungkin yang menurut masyarakat itu paling baru di wilayah Bone Selatan. Nah, selain itu ada skema irigasi Sanrego, itu juga belakangan dibangun. Nah, untuk Maranda sendiri kita agak kesulitan karena harus bertanya ke orang yang betul-betul tua. Kalau generasi-generasi sekarang yang mungkin seusia saya atau di bawah saya itu sudah tidak mengetahui bahwa dulu ada irigasi yang namanya irigasi Maranda yang mereka kenal pondre-pondre dan Sanrego. Nah, beruntung ketika kita kita menemukan seorang informan, meskipun dia tidak bisa menyebutkan tahun pastinya, tetapi dia menyatakan bahwa dari ketiga skema irigasi ini memang Maranda yang paling tua atau yang paling lama. Itu kemudian diikuti oleh Sanrego dan pondre-pondre. Kalau tidak salah di daerah Biru ya, Prof ya. Iya, daerah Biru itu lokasi irigasi Maranda itu. Dan mungkin saya tambahan sedikit, Prof, tadi ya hasil wawancara dengan Pak Mursadin, mungkin lupa Prof sampaikan soal Tempo juga, kalau tidak salah ada ya. Iya, saya lupa dia ke generasi keberapa dari Pak Mursadin. Nah, itu informasi penting juga terkait dengan irigasi itu dan secara umum landscape pertanian. Saya pikir itu tambahan, Prof, singkat saja. Terima kasih. Pak Dr. Hasanuddin, semuanya kelihatan terkoneksi dalam kerangka peradaban agraris di Bone Selatan. Bone Selatan ini kelihatan memang begitu potensial, sehingga sebenarnya ketika kita melihat perjalanan sejarah kerajaan Bone, dan ini tadi sudah dibacakan Prof. Campbell, ini ada buku yang terbit 2018, The Buddhist Chronicle of Bone, itu dari Pak Campbell bersama dengan saya dan Pak Manis Penny. Kalau tidak salah ini kemudian dirintis tahun 80-an, 80, 90, 2000, nanti terbit 2019. Sekian puluh tahun baru terbit. Dan ini sepertinya downloadnya itu menempati rekod yang sangat tinggi, lebih 6.000 download di dunia. Sudah sintesan? Sudah sintesan. Dan ini secara ini juga sudah masuk di dalam websitenya Oxis, jadi datanya ada di sana. Jadi buat download dengan gratis. Menarik sekali. Sebelum saya lempar untuk
diberi komentar, tanggapan dan hal lainnya. Kebetulan ini ada satu naskah yang film yang ada juga tersimpan di Manchester Library, yakni In Hot Lontra nomor 67 salinan dari Lontra Arukahu tentang sejarah Labuaja di sini. Sebanyak ada 10 halaman. Saya mau Yayasan Kebudayaan Mantes 16, Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan yang dulu disebut dengan koleksi Mantes, yang kemudian dibuat juga dalam format mikrofilm, dan mikrofilm itu sudah dengan terus ketik saya bikin mikrofilm ini dengan wajib dari Andi Pengilam Petarani buat baru saat ini dia ketua panitia Yayasan Kebudayaan, dan ada wajib untuk saya dan istri bikin mikrofilm untuk menyelamatkan lontar-lontar di koleksi itu, dan sebenarnya berguna sekali. Mungkin ada yang asli ada di arsip nasional. Saya kurang tahu. Tapi ini sebenarnya salinan dibikin oleh asisten Prof. Sensa pada tahun 30-an. Ini bukan asli, tapi salinan saja. Dan Prof. Sen bilang kepada saya, ada susah sekali untuk pinjam naskah-naskah lontar-lontar dari bangsawan di Sulawesi pada tahun 30-an. Tapi ya, terima kasih kepada Pak Sensa dan asisten sebagai guru dendang Megasing dan lain-lain. Ya, orang besar dari masa dulu. Naskah ini panjang sebanyak 10 halaman, tapi saya mau membacakan bagian awal saja dan sedikit terakhir. Lokasinya juga agak aneh-aneh beberapa kata. Jadi misalnya pu adada ini, harusnya kan pu ada ini. Pu adada ini timpa ini Labuaja, tompoe lembang dulu, belai wan-wana nalau di Darampona. Kodi Darampona kita urai latuk biru. Nah ita ni rupa apinya biru, nah launa di biru, latuk dari biru, dia kada di arum biru. Wondroko rirada mudiasan arum rada. Ini tadi tempatnya Pak Uli, tempatnya bendulu. Moto ini maka ini madece siaji. Nah madece ini bisa esak mita wondrong maka ini madece ini mubuada siajita arum biru. Launi puana ini maka ini arum biru. Madece ini launi masaji dia dua. Saya nawana rewok si paimang rimarada makada arum biru pekoni maketosi sa karena wita umrong madece makadani arum marada di silauna apa muncul no baja talau beri reason apa aja. Tapi saya belum melihat penggunaan data sejarah. Padahal sebenarnya dokumen-dokumen tentang irigasi di Bone itu sangat berlimpah. Proyek yang dipimpin oleh Van Vuren untuk membuat tahun 1910 sampai, dan data itu pun sampai tahun 40 peta-peta tentang irigasi di Bone itu cukup banyak. Jadi menurut saya kajian ini sangat penting karena saya yakin Van Vuren pun dalam melakukan riset tersebut pasti berbasis pada data-data lokal yang ada di masyarakat yang menjadi data tersebut. Jadi buat saya sih, saya juga kalau misalnya dokumen-dokumen yang sebenarnya
ada satu wilayah yang menarik sekali perhatian saya, terutama dalam kasus perburuan rusa. Jadi kontur wilayahnya itu sangat menarik. Misalnya desa Talaga, yang tempat perburuannya 8 tahun sana. Sekarang menjadi sawah. Saya pernah minta foto drone dari teman-teman saya. Dia bilang konturnya tidak berubah dan ada banyak sumber-sumber mata air, dan situ dulu pernah banyak apa namanya rusa berkembang dan bisa jadi tempat perburuan rusa juga di situ. Banyak di situ, tapi sekarang sudah berubah menjadi sawah. Jadi apa yang kita sebut tentang rusa itu sangat berkaitan juga dengan agrikultur, karena kalau rusa di pulau mereka besar karena dia adalah hama buat tanaman-tanaman. Kebetulan memang Pak Keban itu fokus di awal, sebenarnya break lagi. Jadi bagaimana peradaban agraris itu muncul, seperti misalnya kalau di buku ini tadi disebutkan di awal bahwa pada masa Raja Bone, tidak salah tadi Riau dengan kasus Katubi, ini tadi sudah dibacakan dalam bukunya. Mungkin nanti Pak Budi bisa memberi respon kepada Pak Uto. Tapi sebelum itu ini teringat Pak Uto ini mengenai kontrak bilang atau catatan harian Lata Masonga. Jika saya tidak salah di tahun 1756 sampai 1757 itu Lata Masonga itu membangun bendungan di Bone, pada saat itu namanya Bendungan Palaka. Kemudian pada masa perkembangannya itu ada lagi dibuat terusan sungai. Mungkin sekarang masih ada namanya Saloka ya, tapi itu tidak di tahun berapa, mungkin agak belakangan. Mungkin saja terkait di awal abad 20 tadi itu, mungkin di dalam Belanda bisa ditemukan di catatan, karena itulah beruntungnya kita di Sulawesi Selatan di huruf yang mendokumentasikan peristiwa pada masa lampau, karena sejak saya hampir bersamaan bendungan Palaka dibangun dengan bendungan yang ada juga di Maros. Karena dalam Lata Masonga ini memang juga memberi satu perhatian yang cukup serius terhadap Maros. Jadi apa yang terjadi di Maros biasanya terhubungkan dengan apa yang terjadi di Bone. Ya. Tapi sebenarnya saya kira gampang mendapat sumber-sumber dalam surat kabar Belanda dan laporan-laporan. Tapi sebenarnya susah sekali. Tapi harus cari lagi, misalnya pada Delta, aturan Delta untuk membaca surat kabar dari masa dahulu. Ada beberapa laporan mengenai seorang gubernur atau controller atau membuka saluran baru tapi tidak banyak begitu. Harus arsip untuk PU, tapi sampai sekarang kita tidak bisa mendapat begitu. Mungkin masih di Jakarta, mungkin, tapi harus cari juga dalam memori dan overcast atau controller dan sebagainya. Mungkin ada, tapi ya penelitian baru. Tapi terima kasih untuk pertanyaan. Apalah ada kerajaan yang simbol akarungannya itu sawah. Jadi bukan benda pusaka tapi sawah. Nama akarungannya itu akarungan siri. Akarungan siri. Jadi siri itu adalah sawah, bukan benda pusaka. Saya mau menyambung dari sini sebenarnya. Terus yang kedua adalah dan menurut cerita masyarakat setempat, orang yang membuat itu adalah orang dari Bone, tapi tidak jelas tahun berapa dan atau abad keberapa itu dibuat.
Dan menariknya sawah itu masih digunakan sampai sekarang. Lanjut, saya dulu berbicara di Bontocani. Bontocani itu Pak, daerah yang paling Texas. Kalau ada pegawai yang tidak baik di Bone, di Watampone, dibawa ke Bontocani supaya menyerah. Karena hanya sampai di rumah saya itu Pak di Kelurahan Kahu itu Jalan Batun itu pun sudah rusak-rusak. Secara keseluruhan di Bontocani dulu itu ada 7 desa, sekarang sudah 14 desa. Di sebelah timur perbatasan dengan Sinjai, di sebelah selatan perbatasan dengan Goa, di sebelah barat perbatasan dengan Maros. Ya, perbatasan dengan Maros sekarang sudah 14 desa. Khusus di Bone Selatan dulu itu ada kerajaan besar di Bone Selatan, yaitu Kerajaan Kahu. Kerajaan Kahu itu terpisah dari Bone, berdiri sendiri. Nanti kalau saya tidak salah nanti raja ke-6 baru ikut di Bone. Iya. Sehingga istananya itu yang ada di Tanuntung yang tidak terawat sekarang yang sebentar saya ingin bahas tersendiri itu saya ingin sampaikan sendiri itu dua pintu besarnya, satu menghadap ke Watampone, satu menghadap ke Goa. Jadi dua-duanya itu dia rumahnya itu. Jadi kalau dia marah perasaannya ke Goa, dia tutup di pintu selatan, dia buka di pintu utara. Begitu pula sebaliknya, kalau dia marah perasaannya di Bone, maka dia tutup di Bone, dia buka di pintu selatan keluar. Itu di Benteng Tanuntung. Mohon maaf Pak, ini hampir punah, hampir punah. Ada sekitar 15 mungkin benteng di Sulawesi Selatan, itu yang terbesar benteng di Tanuntung. Jadi kami mohon supaya betul-betul inilah saya merasa berbahaya karena bisa saya menyampaikan ide di sini. Sekalipun saya sudah membentuk komunitas Wija Kahu dengan tujuan saya untuk membantu pemerintah dan untuk merawat ini, melindungi. Tapi sekarang saya belum bisa memperbuat apa-apa. Masyarakat sekarang banyak yang masuk di dalam merusak bentengnya, merusak benteng dan menjadikan lahan pertanian. Menjadikan lahan pertanian. Itu di Tanuntung Pak. Nah, itu ada bekas istana, ada bekas pelantikan, ada namanya buhun di atas dan buhun di bawah. Ya, karena terkait dengan Kahu ini Pak, kalau menurut sejarah Kahu itu asal katanya itu Kahu. Jadi di puncak gunung dulu itu ada api besar, kemudian api besar itu yang menyala, dari situ muncul manusia. Itu yang pertama menjadi Abu Kahu. Jadi Abu Kahu sumbernya dari abu. Ya abu. Menurun. Tapi kalau menurut sejarahnya bukan itu menurun karena dari dua. Itu kemudian kembali kepada di Bontocani Pak. Pada umumnya Bontocani dengan kecamatan itu kan satu kecamatan. Nanti tahun 60-an baru dipisah, dinamakan Bontocani itu Bontoriwo dengan Cani, jadi dua nama di situ, dua nama kerajaan kecil, Bontoriwo dengan kerajaan Kahu. Sampai sekarang masih terisolir, tidak ada yang ke sana Pak. Hasilnya lumayan, gula merah, kemiri, rotan, madu terkenal di Bontocani. Tapi entah gimana sehingga pemerintah masih berpikir untuk membangun Bontocani. Di sana hampir sama dengan Melino Pak. Kita tahu di sana dinginnya itu lebih dingin daripada Melino di sana. Apalagi namanya itu di Bontoriwo. Sehingga di sana Pak rata-rata waktu saya masih kecil dulu itu perpindahan kebun berpindah-pindah. 2 tahun pindah, 2 tahun pindah. Bapak hutang pindah lagi, bapak hutang pindah. Hanya yang ada sawah hanya di daerah Patuku, di Cani dengan di Bontoriwo.
Itu di langit yang ada sawah yang selebihnya itu adalah gunung tempat memburu rusa dulu. Tempat memburu rusa dulu. Waktunya masih bebas dibakar hutan-hutan itu. Iya. Jadi ini hasil pertanyaannya di sana itu di Kecamatan Bontocani, yaitulah kemiri, hasil hutan, coklat tidak bisa subur tapi tidak bisa berbuah karena terlalu dingin. Itu sekedar gambarannya di sana. Jadi padi itu panturan di sana padi. Kemudian terkait dengan pengairan pertama, kalau pengetahuan saya itu di Kecamatan Karu, itu di Maranda itu pengairan pertama. Pengairan pertama itu di Maranda. Saya masih ingat sekali. Nanti Sandrego itu dibangun pada tahun 80-an. Kan saya rasa saya masih semester 3 barangkali pada saat itu, mungkin 81 barangkali yang dibangun. Iya. Sekarang Maranda keadaannya bendungan Maranda itu Pak sangat memprihatinkan. Dulu enak sekali karena dulu ada menaranya tempat lompat ke bawah, sekarang sudah tidak ada. Jalan air itu tertutup. Padahal itu sebenarnya ini harus dirawat supaya ini kan sejarah ini merupakan budaya. Kebetulan nenek saya pertama mandor di situ, mandor pengairan pertama di situ. Iya. Yang di Maranda itu. Sawah waktu dibangun bendungan Sandrego, saya punya sawah itu diambil tengahnya persis sekitar 50 meter itu sawah kiri kanan habis sampai dengan 200 meter. Iya, diganti rugi. Ganti tetapi rugi. Ya itulah gambarannya. Jadi ada dua informasi yang saya inginkan supaya bisa diminta perhatiannya kita bersama, yaitu BT Tantum, kemudian bagaimana supaya perkembangan pertanian itu bisa ditingkatkan, bagaimana supaya ada komunikasi yang baik. Sekira demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jiripan. Ridwan. Iya, terima kasih Pak Jiripan. Selamat datang Prof. Kabel. Selama ini saya baru berjumpa secara langsung dan tesis saya bicara tentang bisnis. Dan teman Prof. Penulis, mohon maaf, saya baru bisa hadir dalam acara Torbira ini, walaupun sebenarnya juga berdiri. Dan mohon maaf sebentar jam 6 saya harus terbang kembali. Dan ada hal yang menarik karena kami di DPD terkait dengan undang-undang peraturan perda ini ujungnya permasalahan kita, karena untuk cagar budaya ini terkait juga hasil budaya pertanian, di mana ekonomi hijau sekarang ini dikembangkan ke depan, tapi produk benih pertanian sekarang ini yang banyak menimbulkan penyakit yang cukup menggelisahkan sebagai orang Bugis. Itu salah satunya diabetes yang dikatakan bahwa itu dari padi atau beras ya. Padahal kalau kultur naskah pertanian zaman dulu itu bukan di daerah pesisir, tapi daerah pegunungan. Berarti ada benih yang mungkin lebih bagus benih itu, yang bisa barangkali dicari untuk dikembangkan, yang bisa bertahan 100 tahun tersimpan. Itu menjadi juga apa ya, supaya nilai di dalam tubuh kita itu tidak akan itu yang seperti diimprekan. Misalnya ada beras apa yang menjadi mahal itu, nah itu barangkali perlu itu. Yang kedua, ini perda terkait cagar budaya. Saya sudah lama mengusulkan salah satu
background untuk Boniti terkait dengan cagar budaya. Saya memikir kakak saya dulu punya sawah di Australia, tapi di Australia kekurangan air, tidak bisa bersawah. Kalau harus besar, ya ini susah sekali, harus membeli air dari pemerintah, mahal. Tapi sebenarnya tidak ada air di pusat New South Wales, di tengah New South Wales. Ada banyak soal dengan irigasi. Ya, ide itu itulah dari 40 tahun yang lalu. Sebab saya tanya, terutama dari Atorio Bone, ya ini saya bisa mengerti artinya, tapi apakah artinya naratif ini? Mengapa dijadikan misalnya mengenai keluar dan perang dengan kampung ini dan dimasukkan ke kerajaan Bone, dan ini ide mengenai kekuasaan dan pertanian. Ini basic idea. Ya, ada hubungan antara kekuasaan dan pertanian. Lebih baik pertanian Goa dan sebagainya. Ya, sebenarnya ini biji untuk semua. Ide untuk saya lain juga, dan sekarang banyak arti bersama dengan pertemuan terakhir waktu ketika saya di Luhut Timur di kampungnya Pak Uto, itu saya ketemu di sana. Dia menyebutkan sudah ratusan flora endemik termasuk padi yang dia selamatkan. Jauh biasa. Iya, tambah tanah Arajang dan tanah Akarungan mungkin 80% untuk seluruh tanah di kerajaan ini. Oke. Saya berkata bahwa itu menyentuh semua aspek dalam kehidupan masyarakat, mulai dari dewatanya, rajanya, sampai perangkat paling bawah. Mereka punya struktur sendiri. Mereka itu berurusan saja. Dan itu ada berkaitan dengan musim populasi, berkaitan dengan musim tanam, berkaitan dengan banyak hal. Dan itu nanti setelah selesai seperti AC Banda sama Tahu, AC Banda Jamala, AC Panasa, AC Beka, AC Unyi, AC Ulo, AC Pance, AC Tobe, AC Talan, AC Cela, AC Tabangka, dan sedangkan untuk wilayah kedalaman itu AC Lepak. Lepak ya. Itu untuk beras putih. Kalau beras ketan juga ada jenisnya lagi. Iya. Aset Parai, aset Anadara, aset Tobang, ada banyak di sini. Dan untuk yang ditanam di sepanjang pantai, ketannya itu aset Parai, aset Andara, dan itu ada di data Belanda. 1911. Ya. 1911. Jadi saya bilang cukup penting untuk kita dan itu adalah varietas lokal. Itu varietas lokal yang tidak disebutkan di nota. Iya. Jadi saya pikir perlunya kolaborasi ini. Iya. Karena para tawanan perang yang menggunakan bangsawan, karena bangsawan pasti buang, tapi tawanan biasa
singgah di sebuah kedai kopi, minum. Pak Fahmi Syarif itu minta nambah, dan dia mengatakan baru kali ini saya minum kopi, saya minta tambah. Kenapa? Karena enak sekali. Inilah kopi Batu Syarif. Yang digagas oleh perwira, dan secara pribadi saya ingin menyampaikan ke beliau, terutama penggawa perwira kita ini yang telah menggagas pertemuan seperti ini. Karena apa? Biasanya ide-ide atau hasil diskusi-diskusi yang sampai seperti ini justru itu yang biasanya kita membuahkan hasil. Saya sering sekali lahirnya para filosof itu karena dia dari warung-warung kopi, sehingga dia bisa mengeluarkan sebuah teori-teori dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan dari pertemuan seperti ini juga akan seperti itu, Prof. Jadi saya salut dengan seperti itu, dan mudah-mudahan kedepannya nanti kita bisa mengangkat lagi isu-isu lebih menarik lagi, dan banyak sekali isu yang bisa kita petik dari landscape atau pertanyaan seperti ini. Karena setahu saya bahwa sesungguhnya ketika Austronesia masuk 3.700 yang tahun yang lalu, artinya sekitar kurang lebih 2.700 atau 1.700 sebelum Masehi, itu mereka memang langsung ke wilayah ketinggian. Mereka cari bukit-bukit yang ditempati untuk diokupasi untuk pertanian. Sehingga saya pernah katakan ke mahasiswa ketika dia mau eksplorasi wilayah-wilayah Maros sampai Batu Cani, kalau kau ingin mengetahui letak hunian Austronesia awal, carilah, saya bilang, bukit yang gundul. Karena disitulah pernah ada indikasi bahwa mereka pernah tempat tinggal di situ. Nah, warisan pertanian yang dibawa oleh mereka itulah yang kita sampai sekarang kita amati sebagai sebuah sistem pertanian yang kita lakukan selama ini. Lalu pertanyaan saya sebagai penutup, Prof, apa kita sebagai masyarakat agraris atau masyarakat maritim kan?